Halo semuanya, Shalom. Apa kabar nih? Ya, kita sudah di pertemuan kesekian kalinya ya, dan intinya kita harus tetap semangat dan tetap terus berdoa. Kita mendoakan yang terbaik untuk Indonesia dan juga mendoakan yang terbaik untuk kondisi kita saat ini dan kondisi keluarga kita saat ini dan juga kondisi sekolah kita saat ini. Dan semoga semuanya tetap sehat selalu dan semuanya tetap diberkati dalam Tuhan Yesus. Oke, langsung saja kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan membahas materi agama Kristen kelas 8. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yang ada di bab 3 ya. Jadi di bab pembahasan 3 ini yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskannya di bagian A dan B-nya, dan lalu adanya video lagunya seperti itu, dan memang semuanya itu sangat sulit kalau kita jalani tanpa adanya semangat, terus tanpa adanya motivasi gitu, terus tanpa adanya tujuan. Tetapi jika kita masih tetap terus seperti kita tidak punya harapan, terus kita tidak adanya tujuan, kita tidak adanya motivasi, nah hidup kita akan mengalir seperti air gitu ya. Kita jadinya ngikutin arus, jadi ya gimana ntar aja lah gitu. Jadi ya hidup kita gini-gini aja, tidak ada sesuatu terobosan yang baru. Nah, supaya kita lebih lanjut lagi, mari untuk anak-anak, kalian persiapkan diri kalian. Jika kalian belum mandi, silakan mandi dulu. Jika kalian belum sarapan, silakan sarapan, atau belum makan, silakan makan terlebih dahulu. Yang belum cuci tangan, silakan cuci tangan, cuci muka. Terus yang mau ke toilet, silakan ke toilet dulu. Jadi ini benar-benar kalian seperti di dalam kelas ya. Kalian harus mandi, harus keadaan siap, harus keadaan fresh gitu. Jadi menonton ini dalam keadaan serius. Jangan sampai menonton ini dalam keadaan kalian masih main-main atau masih bercanda. Oke, jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami akan melanjutkan pembelajaran video tentang bab 3 Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya Engkau tetap terus Tuhan memberkati anak-anak Danbi, dan melalui pembelajaran video ini mereka semua dapat mengerti dan juga dapat memahami setiap materi yang disampaikan Tuhan Yesus. Dan ampunilah atas siapa kami dan dosa-dosa kami Tuhan, kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, langsung saja kalian membuka bukunya di halaman 20 ya, di halaman 20. Oke. Nah, di halaman 20 ini kalian melihat nih, ada di bagian C-nya mengamati lingkungan ya. Nah, sebelumnya kalian ya, di waktu minggu kemarin saya baru membahas di bagian A-nya saja gitu. Nah, karena berarti B, C, D, F, jadi bagian dari B dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan video ini tidak terlalu panjang dan saya akan membahas secara singkat. Jadi saya hanya membahas secara singkat, dan saya anjurkan untuk kalian membacanya lebih lagi di buku. Jadi ya saya hanya jelaskan secara singkat-singkat aja karena supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke, kalian lihat di bagian B-nya, mengapa harus khawatir dan putus asa? Nah, ini ada tanda tanya nih. Mengapa kita harus khawatir dan berputus asa? Suatu tanda tanya. Apakah khawatir dan berputus asa itu dikasih tanda tanya itu menjadi sebuah pertanyaan? Mengapakah kita harus seperti itu gitu? Jadi itu adalah suatu alasan yang kita benar-benar ya kita buat apa melakukan seperti itu. Jadi memang tidak ada alasan buat kita untuk khawatir dan putus asa. Nah, sebelum membahas ini, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat, ku tahu akan hari esok. Nah, saya ubah lagu diganti menjadi Allah peduli ya. Yang Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya Ku bergumul sendiri sebab Allah
seperti. Nah, lihat di bagian bawah kotaknya nih. Saya harap kalian semua tahu lagu ini karena di video sebelumnya sudah dibahas tentang lagu ini dan sudah dinyanyikan lagu ini. Nah, coba nyanyikan lagu ini dan hayati kata-katanya. Apa pesan utama yang disampaikan oleh lagu ini? Apakah pesan ini cocok untukmu? Mengapa demikian? Nanti ini kalian jawab di halaman 22 ya. Di halaman 22 yang di bagian F, nyanyikan lagu. Nah, ini di bagian nyanyikan lagu pakai lagu yang Allah peduli. Pertanyaannya ada di bawah kotak ini. Ada di bawah kotak yang halaman 16 yang sudah saya bilang tadi. Hayati katanya, apa pesan utama yang disampaikan oleh lagu ini, dan apakah pesan ini cocok untukmu, dan mengapa demikian. Jadi ini tugas yang tadi ya diganti. Nah, ini kalau yang nggak nyimak videonya dari awal, nanti semuanya pasti bakal salah nih. Makanya saya minta tugas yang pertama aja ini sudah ada di bagian video paling awal. Jadi kalau kalian skip videonya, itu kasihan gitu. Kasihan di kalian ya, yang ada malah kena omel saya nanti. Lanjut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Ya, sejak beberapa tahun terakhir ini, kita semakin sering membaca atau mendengar berita tentang orang bunuh diri karena merasa tidak mampu untuk melanjutkan hidup. Nah, gak jadi karena dia saking stresnya, untuk apalah kita melanjutkan hidup? Ya, baiklah kita sudah akhirnya saja hidup ini. Ya, itu pernyataan bodoh gitu. Jadi jangan sampai kalian sudah tidak adanya harapan, kalian sudah sia-sia melakukan kehidupan ini, jadi hidup kalian sudah nggak ada artinya, jadi kalian lebih memilih untuk bunuh diri. Itu adalah tindakan bodoh dan tindakan yang suatu amat berdosa. Jadi kalau kalian sudah memikir ke arah mau bunuh diri, itu suatu tindakan yang benar-benar nggak disukai oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kalian punya pemikiran seperti itu. Ngeri banget kalian kalian sayat nadi kalian, terus kalian lompat dari mana genteng, lompat dari apa gitu, kalian nabrakin diri ke kereta. Dan belum lama ini saya mendengar kasus ada beberapa anak yang dia nggak dibelikan handphone oleh orang tuanya, habis itu dia gantung diri gitu. Makanya jangan sampai deh kalian punya pemikiran seperti itu ngapain sih, ngaco itu. Kalau kalian punya pemikiran bunuh diri, itu kalian namanya tidak punya pengharapan dan itu kalian di luar Kristus itu. Jangan ya. Lanjut, perhatikan bahwa kata merasa dicetak miring ya, dan tambahan kata merasa ini membuat makna kalimat yang berbeda dibandingkan dengan tanpa tambahan. Merasa artinya belum tentu orang tersebut betul-betul tidak mampu. Mungkin ia hanya merasa bahwa ia tidak mampu, padahal kemampuan untuk bertahan hidup masih ada padanya. Ngerti nggak? Jadi maksudnya gini, ia merasa, kalian lihat lagi, ia merasa tidak mampu untuk melanjutkan hidupnya. Merasa, kata merasa itu bahwa sebenarnya itu adalah kata kemungkinan yang itu merupakan tidak seharusnya yang dia ambil. Merasa, jadi saya merasakan sesuatu, itu merasakan, jadi saya benar-benar merasakan tuh adanya ya suatu abu-abu. Jadi maksudnya itu belum tentu pasti itu, tetapi mungkin ada yang lain. Contohnya kayak tadi ya, merasakan tidak mampu, merasa tidak mampu. Dia sendirilah yang menganggap dirinya tidak mampu, padahal sebenarnya ini mampu. Oke, ini ada keganggu suara azan, jadi saya minta kalian fokus di sini ya. Lanjut. Wujud ketidakmampuan bisa beragam. Misalnya, karena tidak mampu membayar hutang, tidak mampu membeli makanan untuk anak, tidak mampu membeli obat untuk menyembuhkan penyakit, dan banyak macam contoh yang membuat kalian untuk merasa ini yang membuat kalian putus asa. Merasa karena ketidakmampuan inilah yang membuat kalian merasa bahwa kalian merasa putus asa karena ada kata ketidakmampuan tadi. Jadi kalian tidak mampu untuk mengikuti proses pembelajaran, kalian tidak mampu untuk bagaimana mengikuti kemajuan teknologi. Jadi yang melihat teman-teman lainnya sudah punya gadget, sudah punya handphone yang terbaru, sudah punya laptop yang terbaru, tetapi kalian tidak mampu untuk mengimbangi kemajuan dari yang teman-teman yang lain. Terus ada lagi merasa kemampuan dirinya
merasa tidak mampu, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya melihat teman-temannya bisa membuat yang lain, teman-temannya bisa punya kemampuan yang lain, tetapi kalian tidak punya kemampuan apa-apa. Yaitu hal-hal yang merasa kata tidak mampu itulah yang nanti akan mengintimidasi pemikiran kalian, mengintimidasi otak kalian, dan itulah yang akan membuat nature diri kalian, yaitu gambar diri kalian itu rusak. Seperti itu. Nah, jika kalian sudah dirusakkan gambar dirinya oleh si iblis, inilah celah-celah yang akan diserang iblis bertubi-tubi masuk, terus membuat kalian depresi, membuat kalian kurang percaya diri, sehingga nanti kalian semakin dewasa, semakin percaya dirinya kurang, sehingga memilih pergaulan yang salah gitu. Terus karena kenapa kalian mengarah ke pergaulan yang salah? Karena di saat di lingkungan pergaulan yang salah lah, itu merasa kalian diterima gitu. Jadi ya sama-sama kalian rusak, sama-sama kalian tidak bisa apa-apa, masuk ke dalam dunia mereka, akhirnya kalian diterima, dan akhirnya kalian sama-sama menjadi rusak dengan mereka. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Kisah pilu pada tahun 2003 terjadi pada Henrianto yang memilih bunuh diri karena ibunya tidak sanggup memberikan 2.500 untuk membayar kegiatan ekstrakurikuler. Pada saat itu ia baru berumur 12 tahun. Masih sangat muda untuk mengerti bahwa tidak bisa membayar kegiatan ekstrakurikuler tidaklah berarti harus mengakhiri hidup. Untung niat ini tidak tercapai, walaupun ia sempat dalam perawatan intensif di rumah sakit dan mengalami cacat mental karena ketiadaan sementara aliran zat asam otaknya akibat jerat kuat tali di lehernya. Ini karena suatu contoh yang sudah dituliskan di dalam buku kalian, bahwa si anak ini dia tidak mampu membayar uang ekstrakurikulernya. Jadi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Nah, inilah suatu perbuatan yang salah dan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena 2.500 loh. Jadi dengan tidak mampu bayar ekstrakurikuler hanya 2.500, dengan sepelenya dia memilih udahlah gue mati aja lah. Itu kan suatu tindakan konyol dan suatu tindakan yang sangat amat bodoh. Jangan sampai kalian punya pemikiran seperti itu. Jadi jangan sampai kalian berpikir kalah main game nih, kalau enggak kalian dapat ranking jelek, kalau enggak kalian habis diomelin papa mama kalian, habis diomelin kamu bla 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 gitu, terus kalian merasa terintimidasi, terus kalian merasa hidupnya kurang baik di hadapan mata orang tua kalian, hingga kalian milih udahlah aku bukan anak papa mama gitu, soalnya aku selalu dibanding-bandingkan dengan papa mama. Terus akhirnya dia memilih bunuh diri. Udahlah aku mendingan mati aja. Ya ampun. Ini kalau kalian udah punya pemikiran kata-kata ini, berarti kalian sudah termasuk dalam lingkungan setan gitu, zona lingkaran setan gitu. Apalagi gini loh, simpelnya aja adalah jika kalian sudah mempunyai pemikiran bahwa kalian ingin kabur dari rumah, itu sepelenya adalah bahwa kalian sudah mempunyai pemikiran itu, berarti kalian sudah mempunyai pemikiran bahwa kalian ingin meninggalkan keluarga, terus ingin jauh dari keluarga, terus kalian mencari kehidupan yang lain. Itu adalah suatu pemikiran di mana kalian sudah putus asa. Seperti itu. Jangan sampai pemikiran sekecil itu menguasai pemikiran kalian. Lanjut lagi masih di halaman 17. Bunuh diri bisa dilakukan seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berarti, sehingga ia tidak lagi melihat ada gunanya untuk melanjutkan hidup. Lanjut. Apakah dapat dibenarkan bila kita putus asa untuk melanjutkan kehidupan dan memilih bunuh diri? Apakah memang kita berhak untuk mengakhiri hidup ini? Padahal bukan kita yang memberikan kehidupan. Dan karena itu mengakhiri kehidupan juga bukanlah hak kita. Jadi gini loh, simpelnya adalah kita ini hidup bukan karena kita yang memilih untuk kita hidup. Tetapi kita diberikan kehidupan adalah bahwa dari mana ini adalah kasih karunia, amazing grace dari Tuhan yang memberikan ke kita, yaitu suatu anugerah untuk kita hidup. Jadi jika kita diberikan hidup dengan cuma-cuma, maka kita nggak punya hak untuk bagaimana mengakhiri kehidupan ini. Jadi yang salahnya adalah kayak gini, kalian sudah dikasih anugerah untuk hidup, untuk hidup dengan cuma-cuma. Tapi dengan kurang ajar yang manusia adalah bahwa ya karena sudah dikasih dengan cuma-cuma, jadi kalian memilih ya udahlah, saya mau bunuh diri. Ya ampun, ini
sama aja kayak satu contoh kayak gini. Ini sorry suara ajan ganggu ya. Jadi gini contohnya, saya sudah kasih handphone ke kalian. Misalkan contoh kalau handphone ke kalian. Nah habis itu handphonenya ini kalian tidak jaga baik-baik. Terus kan ini kan handphone pemberian dari saya ke kalian gitu. Nah kalian jangan sampai kalian merusak handphone tersebut gitu. Jika kalau kalian merusak handphone tersebut, yang pertama saya pasti kecewa karena itu pemberian dengan cuma-cuma loh handphonenya. Tapi kalian nggak menjaga handphone tersebut, saya kecewa. Sama aja kayak Tuhan udah kasih cuma-cuma ke kalian suatu anugerah, tapi kalian lebih merusak diri kalian, mengakhiri kehidupan kalian. Itu sama aja kalian sudah membuat kecewa Tuhan gitu. Lanjut. Suatu pesan yang indah tentang bagaimana menghadapi hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti yang diceritakan di dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ini ayatnya ada di dalam buku. Mari kita baca nih. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya mendengar suatu pepatah dari suatu tokoh di Indonesia. Ini pepatah yang saya sempat bicarakan, saya sempat katakan kepada kalian waktu di dalam kelas, waktu kalian kelas 7. Jadi itu pepatahnya seperti ini. Hal menghina Tuhan itu bukan karena kalian membakar Alkitab, bukan karena kalian menginjak-injak salib. Hal menghina itu bukan karena kalian menghina Tuhan kalian, bukan karena kalian menghujat Tuhan kalian, tapi yang menghina Tuhan itu adalah di saat kalian masih khawatir dan kurang percaya akan hidupmu hari esok, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Itu hal kekhawatiran itulah yang menghina Tuhan. Jadi gini loh, simpelnya adalah bukan karena kalian injek-injek Alkitab atau injek-injek salib itu suatu tanda kalian sudah menghina Tuhan. Tidak, itu mah masih belum menghina. Tapi yang menghina Tuhan adalah di saat kalian merasa khawatir akan apa yang kalian makan, akan apa yang kalian minum. Nah, kenapa hal khawatir itu bisa menghina Tuhan? Karena gini loh, karena simpelnya ada gini. Di saat kalian sudah merasa khawatir, di situlah kalian sudah mulai meragukan akan kuasa Tuhan. Gila, kalian nggak tahu. Jadi di saat kalian sudah merasa khawatir, kalian sudah meragukan kuasa Tuhan gitu. Jadi kalian sudah tidak bisa merasakan hadirat Tuhan lagi, dan kalian sudah meragukan kekuatan Tuhan yang besar. Jadi ya, wah ini udah kacau nih. Itu yang udah menghina Tuhan. Lanjut. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Paling sedikit ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini, paling sedikit nih.
Yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir akan makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup, karena makanan yang disediakannya gitu. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptanya. Salomo adalah raja Israel yang paling kaya dibandingkan dengan raja-raja lainnya, tentunya memiliki kemampuan untuk memakai baju yang maha indah. Nah, namun keindahan baju Salomo tidaklah sebanding dengan keindahan bunga bakung. Padahal, apalah artinya bunga bakung yang hanya disamakan dengan rumput? Karena begitu hari berganti hari, keindahannya pun tidak ada lagi. Kekhawatiran akan kecukupan makanan, minuman, dan pakaian yang dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Jadi, kalau kalian di saat merasa kalian khawatir akan kehidupan kalian, khawatir akan apa yang kalian makan, akan apa yang kalian pakai, itu kalian tidak hanya beda ya, kalian sama seperti orang yang tidak mengenal Allah gitu ya. Orang yang sudah mulai merasakan kekhawatiran, disitulah orang yang sudah mulai meragukan kuasa Allah. Di saat kalian sudah meragukan kuasa Allah, disitulah kalian sama dengan orang-orang yang tidak mengenal akan Allah. Lanjut. Tetapi mereka yang menjadi anak-anaknya tidak perlu memiliki khawatir akan hal-hal ini. Mengapa demikian? Nah, nih rahasia keberhasilan menjalani hidup ini ada pada pesan Tuhan Yesus yang kedua. Pesannya apa nih? Pesannya yang kedua yaitu bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Jadi bagaimana kalian bisa bagaimana kalian dicukupkan semua kebutuhan oleh Tuhan? Yang pertama itu yang kalian harus lakukan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, artinya gini, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Perlu kalian garis bawahi, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi gini loh, bapak mana yang kalau anaknya minta roti malah dikasih ular? Kagak ada. Pasti kita seorang anak minta kepada bapaknya, "Pak, aku mau minta roti." Ya dikasih roti. Gak ada yang minta ke bapaknya, "Pak, aku mau minta roti." Ya malah dikasih ular gitu. Kekhawatiran yang kita miliki tidaklah sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Kekhawatiran kita tidaklah sanggup membuat kita menjalani hidup dengan nyaman. Apabila dengan penuh rasa was-was dan ketakutan karena tidak adanya jaminan akan sesuatu yang baik yang akan kita peroleh, seperti itu. Nah, oleh sebab itu pesan Tuhan Yesus ketiga adalah janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya tersendiri. Nah, apakah kita bisa menerima pesan Tuhan Yesus yang ketiga ini? Bila kita melihat di sekitar kita ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran. Ada orang yang memilih untuk bekerja dengan sangat keras karena ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya demi masa depan dan keluarganya gitu. Jadi ya orang yang banting tulang cari uang karena takut akan ketakutan masa depan. Mungkin kan ada orang bijak ya, enggak, itu kan bukan karena khawatir akan hari depan, tapi karena memang kebijaksanaan kita untuk mempersiapkan hari yang akan kita hadapi di depan. Kita nggak tahu nih ke depannya akan terjadi apa gitu. Itu orang yang bijak. Tapi ada orang yang pemikirannya karena dia khawatir gini, cari banting tulang karena untuk memenuhi ya kedepannya gitu. Jadi kayak misalkan tadi ada orang memilih bekerja dengan sangat keras karena ingin mengumpulkan uang sebanyaknya demi masa depan dan keluarganya. Jadi karena takut nanti keturunannya atau nanti anak-anaknya susah, terus karena takut nanti dia kedepannya ada penyakit apa gitu. Jadi tujuan fokusnya beda. Fokusnya gini, untuk mempersiapkan kita menghadapi sama untuk supaya kita jangan takut. Itu dua pernyataan yang beda gitu. Jadi mempersiapkan untuk kedepannya, terus sama dia untuk takut kalau terjadi. Nah itu, jadi ada dua respon hati yang berbeda. Kalau mempersiapkannya itu berarti dia secara bijak. Yang dilakukannya itu dia memikirkan segala pekerjaannya itu dengan sangat tidak terlalu diporsir banting tulang, terus tidak over gitu. Jadi dia
bijak. Ya waktunya kerja, dia kerja. Istirahat, dia pergunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Tapi kalau orang yang karena dia ketakutan, dia melakukan respon pekerjaannya itu berbeda. Jadi dia melakukannya dengan penuh tergesa-gesa, terus pokoknya harus gini, harus itu gitu. Nah itu pokoknya dari dua respon yang berbeda ini, maka akan dua tindakan yang berbeda. Mudah-mudahan kalian mengerti, karena ini bahasanya agak sulit dimengerti gitu. Lanjut. Nah nih, bekerja keras artinya tanpa mengindahkan kesehatan dan makanan yang teratur serta istirahat yang cukup. Itu maksudnya tadi yang karena ketakutan, bukan karena kebijakan gitu. Bijak melakukan sesuatu beda sama dengan takut melakukan sesuatu. Bijak dengan takut itu berbeda. Seperti itu. Gaya hidup seperti ini ternyata malah merusak kesehatan, sehingga sebagai akibatnya pada saat mencapai usia sekitar 40 tahun bisa menderita penyakit jantung, diabetes, dan sebagainya. Padahal menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, memakan makanan secara teratur, dan yang memenuhi gizi adalah penting untuk kelangsungan hidup yang baik. Jadi memang selain karena kalian harus bekerja keras, kalian juga harus bijak-bijak menggunakan waktu istirahat dan bijak-bijak memakan asupan kalian apa yang ada gitu. Makan makanan yang bergizi, dan kalian memenuhi jam-jam istirahat dengan baik. Jangan sampai terlalu diporsir, pulang malam kalian begadang, kalian lanjut bangun pagi-pagi, seperti itu kan kurang bagus. Seperti itu. Nanti impactnya adalah bahwa di saat kalian sudah berumur lanjut usia, itu segala macam penyakit udah mulai timbul tuh, rontok badan kalian. Nah, bila Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir, Ia juga tentunya tidak ingin kita putus asa seperti itu. Apalagi sampai bunuh diri karena putus asa. Harusnya setiap orang percaya memiliki prinsip seperti tertera dalam Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita bisa menjadi putus asa karena mengandalkan pada kekuatan sendiri tuh, atau mengandalkan orang lain. Padahal kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan orang lain ada batasannya. Bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini kita pembahasannya sampai bagian B saja dulu, karena ini waktunya sudah hampir setengah jam. Nanti berarti bab 3 masih belum selesai. Lanjut. Hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan bersama. Jadi Tuhan akan memenuhi kita di saat apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan gitu. Beda gini. Jadi gini, bedanya adalah di saat kita mengingini motor, tapi sebenarnya Tuhan tahu kalian masih belum butuh itu. Kalian masih punya kendaraan yang lain yang bisa kalian gunakan, transportasi yang lain yang bisa kalian gunakan, seperti itu. Jadi jangan berpikir sempit gitu. Jadi jangan berpikir Tuhan itu jahat. Tuhan itu mengerti apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kalian inginkan, seperti itu. Lanjut yang di halaman kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Nah, jangankan barang, Tuhan akan memberikan orang-orang yang terbaik di sekeliling kalian, karena Tuhan tahu apa yang kalian butuhkan, seperti itu. Makanya perlu kalian garis bawah ini, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada di dalam lingkungan kita. Jadi kalian harus mengucap syukur orang-orang yang di sekeliling kalian yang selalu mensupport kalian, orang tua kalian, abang kalian, adik kalian, teman-teman kalian. Itulah anugerah yang Tuhan kasih ke kalian, dan tanpa kalian sadari bahwa itulah amazing grace-nya dari Tuhan. Seperti itu. Itulah yang kalian butuhkan. Support itu sangat penting gitu. Jadi di saat kalian jatuh, kalian butuh support. Terus di saat kalian penuh kebimbangan, maka teman-teman sekitar, orang-orang sekitar akan memberikan suatu saran dan juga solusi, seperti itu. Lanjut lagi. Jadi saat kita bingung akan apa yang kita butuhkan, tidak kita dapatkan, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi kita, dan karena itu Allah sangat memperhatikan kita. Mungkin saja jawaban Allah datang tidak secepat yang kita harapkan, tapi tetap datang pada waktu yang tetap menurut Allah, bukan menurut Tuhan. Jadi kita harus menunggu kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Jadi jangan sampai kita yang menentukan waktunya Tuhan kapan datang. Bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan sendirilah yang tahu kapan waktunya ini, kapan waktu yang tepat supaya ini terjadi, seperti itu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi
Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Gini. Terakhir, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Sungguh kata-kata Tuhan Yesus ini sangat menguatkan kita. Nah, jadi selain kalian sudah percaya, terus kalian sudah meminta, dan satu yang Tuhan inginkan itu adalah kita taat. Kita tidak pernah jemu-jemu, pokoknya kita tetap terus kita berdoa, kita tetap terus berpengharapan, pokoknya kita harus tetap gigih. Ya, jika kalian doanya masih belum terkabulkan, ya kalian berdoa lagi setiap hari tanpa putus. Dan kalau kalian kalau kalian ingin benar-benar sungguh-sungguh pengen banget gitu, gergetan, gemesnya tuh pengen banget gitu, kalian ya ditambah dengan puasa. Nah, jadi misalkan ada sesuatu harapan kalian yang benar-benar kalian inginkan banget, tapi kalian sudah melakukan doanya ini secara terus-menerus tanpa jemu-jemu, tapi kok kayaknya lama gitu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kok lama ya. Boleh kalian benar-benar sungguh-sungguh, kalian benar-benar puasa gitu, tapi kalian sudah bilang, Mister, saya udah doa setiap hari, saya sudah puasa gitu, tapi kok saya masih ada yang belum saya dapatkan seperti itu. Nah, itulah yang namanya Tuhan tahu kebutuhanmu gitu. Jadi selain karena Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan benar-benar menunggu kapan yang waktu yang tepat. Gini, ingat, Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya gitu. Apa yang sudah kalian lakukan itu Tuhan selalu perhitungkan seperti itu. Jadi jangan sampai kalian udahlah, apa yang sudah gue lakukan sia-sia seperti itu. Jangan sampai kalian berpikir seperti itu. Tuhan selalu melihat ketulusan kalian, Tuhan selalu melihat bagaimana tangis air mata kalian, Tuhan selalu melihat doa kalian dan harapan kalian. Nah, itu tuh Tuhan tuh sebenarnya gemes mau meluk kalian gitu. Tetapi karena karena adanya suatu cara, terus karena adanya suatu keraguan, terus karena adanya suatu yang membuat kita sama Tuhan tuh kayak terasa jauh gitu. Tapi sebenarnya Tuhan nggak jauh seperti itu, karena yang buat kalian yang punya pengharapan itu tetap terus, kalian jangan sampai berputus asa. Ingat, kayak seperti tokoh Ayub, seperti tokoh Yakub, seperti tokoh-tokoh Tuhan yang ada di kita bertahun-tahun di proses, tetapi dia tidak pernah jemu-jemu, tetap dia terus berdoa sama Tuhan. Ya, contohnya kayak tokoh Simeon kemarin, dia selalu menantikan kedatangannya Mesias gitu. Terus ya sampai Simeon akhirnya menemukan Mesias sesungguhnya dan dia gendong. Senang banget dong. Pokoknya dia benar-benar merindukan kedatangannya Mesias. Tapi dia merindukan kedatangannya itu, selain dia berdoa, dia tetap melakukan pekerjaan tugasnya gitu. Nah, ini ya, mungkin aja kalian ada yang kurang. Kalian doa, oke, doa. Kalian puasa, oke, puasa. Tapi satu hal yang kalian kurang, itu kalian kurang menjalani tanggung jawab kalian, kehidupan kalian gitu. Jadi kalian hanya doa dan puasa, tapi kalian tidak ada tindakan, yaitu tanggung jawab kalian, dan kalian tidak ada mengupgrade diri. Nah, nanti yang akan pembahasan kita selanjutnya adalah mengupgrade, yaitu kapasitas diri kita sendiri, diri kalian, supaya gini, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu kita bisa menerimanya gitu. Sama hanya perumpamaan seperti kantong anggur yang tua, jika diisi anggur yang baru, maka kantongnya itu akan koyak. Bagaimana kalau kalian jika kalian tidak melakukan sesuatu pembaruan, sesuatu yang baru, itu hanya sama seperti kalian seperti kantong anggur yang tua. Takutnya jika Tuhan udah kasih nih, kalian nggak siap, kalian hanya siap doa dan harapan aja, kalian hanya siap dalam doa dan puasa, tapi kalian tidak mengupgrade diri kalian, dan kalian tidak kalian tidak melakukan tindakan kalian. Yang ada jatuhnya kalian nanti apa yang sudah Tuhan berikan itu malah jadi batu sandungan. Jangan sampai kayak gitu. Makanya Tuhan mungkin aja yang sampai saat ini Tuhan masih belum memberikan kalian sesuatu yang kalian harapkan
dari diri kalian pun tidak ada tindakannya. Tindakan selain dari doa dan puasa adalah tindakan bahwa diri kalian harus mengupgrade kapasitas diri kalian. Jadi kalian tetap tekun dan taat melakukan kegiatan kalian sehari-hari, jangan malas-malasan, dan kalian tambahkan kapasitas diri kalian. Jadi misalkan gini, kalau kalian ingin punya motor, kalian berdoa, contohnya ya motor ya. Nah, kalian benar-benar harus taat sama minimal apa yang kalian punya itu dulu. Misalkan kalian masih punya sepeda nih, terus kalian berdoa, Tuhan aku mau motor, Tuhan aku mau motor. Nah, minimal sepedanya itu jangan kalian singkirkan karena orang gua lagi mau punya motor. Nah gua berdoa pokoknya gua mau tetap punya motor, tapi yang sepeda yang kalian punya itu kalian singkirkan, nggak kalian rawat, itu salah. Jadi Tuhan melihat bagaimana kesungguhan hati kalian. Jadi jika sepeda kalian tetap kalian rawat, kalian tetap tanggung jawab gitu, terus kapasitas kalian tambahkan lagi, terus kalian mulai belajar naik motor, misalkan belajar punya teman atau belajar punya siapa gitu, punya omnya atau punya tetangga, belajar gitu, terus kalian sudah bisa naik motor, terus kalian kapasitasnya sudah siap, kalian sudah bisa tanggung jawab, kalian sudah bisa merawatnya, minimal terlihat dari kalian bagaimana cara merawat sepeda, maka Tuhan akan kasih seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan saya kali ini karena sudah setengah jam lebih. Ini baru di bagian B karena saya lebih seru belajar di kelas gitu. Kalau saya belajar di kelas kita bisa enak, bisa saling komunikasi, tapi ya hanya melalui video. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pembelajaran kali ini. Ya, Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi biarkanlah Roh Kudus-Mu tetap terus berkata-kata dalam hati anak-anak dan Tuhan Yesus, dan sehingga kehidupan mereka dipulihkan, kehidupan mereka diubahkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara, ampun atas setiap kesalahan dalam video ini dan setiap tindakan yang telah kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan sampai melupakan tugasnya. Oh ya, tugasnya nih, tugasnya adalah kalian langsung saja kalian bahas. Nah, tugasnya nih, kalian tulis apa yang sedang kamu khawatirkan saat ini, kalian tulis. Lalu yang kedua, apakah kamu pernah merasa putus asa? Coba ceritakan. Nah, ini sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Jadi tugasnya ada dua. Ini tugasnya gampang, yang di bagian B, apa yang sedang kamu khawatirkan, dan apakah kamu pernah merasa putus asa. Nah, misal kalau untuk tugas lagunya bagaimana, itu dipindahkan tugas lagunya di bagian F. Jangan tapi kalau mau mengerjakannya langsung silakan. Kalian bisa melihat tugasnya di halaman 20 yang bagian C, dan di bagian E, bagian C, E, dan bagian F. Lalu di bagian H. Kalau kalian mau mengerjakan tugasnya terlebih dahulu silakan, karena video penjelasannya akan nyusul dan pastinya akan singkat, karena di bagian C dan sampai H itu pembahasannya cuma sedikit. Oke, cukup sekian dari saya dan terima kasih.